Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini, hari terakhir bulan suci Ramadan, Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, sehingga kita bisa merasakan mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ini nikmat Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangang, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah, anggota sanad TH Khusus Makassar, sahabat-sahabat Yayan Kendari, dan seluruh pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-30 ini tentu kita ingin mengakhiri live streaming kita ini, dan sebuah kesyukuran bagi saya karena mampu dan bisa konsisten untuk melakukan live streaming, dan hanya sekali tidak live, yaitu pada waktu ada satu kegiatan sehingga saya tidak bisa live streaming. Selebihnya kita alhamdulillah bisa melakukan live streaming. Nah, sore ini karena dia sudah 30 Ramadan, kita akan membahas tentang Idul Fitri. Apa sih sebenarnya makna Idul Fitri buat kita ini? Jadi kita ingin membahasnya karena besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada barangkali di antara kita yang sholatnya di masjid, ada yang di rumah, tapi insya Allah lebih banyak di rumah untuk menghindari virus corona ini atau COVID-19 ini. Tetapi bukan berarti kalau di rumah kita tidak kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri. Penting untuk kita lakukan meskipun kita tahu bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, tetapi tetap kita punya motivasi untuk menunaikan sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah puasa kita. Nah, kita ingin tahu dulu apa sih sesungguhnya dasarnya Idul Fitri itu. Apakah ada dasarnya, apakah ada dalilnya, sehingga kita bisa menangkap makna di balik Idul Fitri itu. Silakan Najmi dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yawmani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyati. Kasih keras. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم أضحى ويوم الفطر. Ya, hadis yang dibacakan Najmi tadi ini adalah hadis Abu Daud. Dulu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah itu. Nah, orang-orang penduduk Madinah itu memperingati atau bercanda dalam dua hari. Artinya 2 hari itu 2 waktu, 2 momen. Mereka itu bergembira, bercanda ria. Kemudian Nabi bertanya, "Mahadanil yaumani?" Kenapa Anda bercanda, bergembira, sukaria itu di 2 hari itu? Kenapa Anda kemudian 2 momen ini Anda kok bercanda, gembira sekali, luar biasa kegembiraannya? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyati, karena pada masa jahiliyah kami selalu bercanda pada hari-hari itu, pada 2 hari itu, pada 2 momen itu kami bercanda. Maka kemudian Nabi tidak ingin menghilangkan canda tawanya, tidak ingin menghilangkan kegembiraan orang-orang Madinah saat itu. Maka kemudian Nabi bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Ya, Anda bercanda di 2 momen, di 2 hari itu, Allah sudah ganti. Sungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian itu 2 hari yang lebih baik, 2 momen yang lebih baik daripada 2 hari yang kalian rayakan itu, 2 hari yang kalian gembira itu.
Apa itu dua momen itu? Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Jadi memang Idul Fitri, Idul Adha itu dua-duanya adalah hari kegembiraan, hari kesenangan. Itu berdasarkan hadis ini, karena memang Nabi kemudian memberikan hadiah itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kegembiraan itu kepada kita karena tidak ingin menghilangkan kegembiraan masyarakat saat itu, meskipun itu dari masa jahiliyah, tapi kemudian dipoles, dirobak sehingga kemudian kegembiraannya tetap jalan tetapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitulah hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Itu yang perlu kita tahu konsepnya dulu, bahwa hari raya Idul Fitri itu adalah hari kegembiraan, hari kesenangan, hari kemenangan. Jadi harus betul-betul senang orang. Nah, kalau tidak senang, masalah itu. Makanya supaya semua orang senang, tidak boleh ada yang minta-minta, tidak boleh ada yang menderita di hari Idul Fitri itu. Maka kenapa kemudian supaya betul-betul semua orang gembira, Allah kemudian mewajibkan zakat fitrah pada malam hari raya itu, supaya besoknya itu semua orang gembira. Kenapa? Semua orang bisa makan, semua orang bisa minum, semua orang bisa senang karena tidak semua kebutuhannya terpenuhi. Sehingga wajarlah kemudian orang mengekspresikan kesenangan itu. Nah, ini yang mesti kita pahami, bahwa Idul Fitri itu adalah hari kesenangan. Nah, tentu kesenangan kita beda-beda. Ada orang senang mungkin karena faktor A, ada orang senang karena faktor B. Nanti kita lihat kenapa mesti kita senang, kenapa mesti kita menang, dan kenapa mesti kita gembira pada Idul Fitri itu. Siapapun dia berhak untuk merayakan kemenangan, berhak untuk merayakan kesenangan dan kegembiraan itu. Nah, hadis yang kedua itu sudah kenapa kemudian setelah kita berpuasa 30 hari ini, besok ini kita mesti gembira. Nah, coba dibaca hadisnya, Najmi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda begini, lis-shaimi, orang yang berpuasa itu farhatani, punya dua kegembiraan, dua kesenangannya itu orang yang puasa. Satu, farhatun hina yuftiru, adalah kegembiraan ketika selesai. Artinya bukan hanya buka itu, tapi yuftiru itu artinya selesai puasanya. Nah, selesai puasa itu ya nanti malam kita akan mulai gembira karena sudah selesai perjuangan kita selama 30 hari. Jadi farhatun hina yuftiru, kegembiraan itu ketika kita sudah menyelesaikan puasa, ketika kita sudah tidak berpuasa lagi, sudah berbuka. Berbuka itu artinya sudah tidak ada puasa lagi, sudah senang. Maka itu pasti senang orang. Makanya ekspresi masyarakat dulu itu, sebelum banyaknya kelompok-kelompok yang membid'ahkan itu, banyak ekspresinya. Ada ekspresinya dengan takbir keliling, ada yang mengekspresikan kegembiraan itu dengan menyalakan lilin, menyalakan obor, macam-macam lah ekspresi kegembiraan. Karena itulah tadi, ini farhatun, ini adalah sebuah kegembiraan bagi orang yang puasa. Kenapa? Telah menyelesaikan perjuangan berupa bulan puasa itu selama 30 hari. Nah, ini nanti malam kita sebentar lagi nih, tinggal 1 jaman ini kita akan kemudian merayakan kegembiraan itu. Ya, itu jadi gembira. Makanya bagian dari kegembiraan itu ya membaca takbir, membesarkan Allah. Artinya kita mampu menjalani jihad ini ya berkat pertolongan Allah. Makanya yang kita besarkan Allah, bukan kita yang kita besarkan, tapi Allah yang kita besarkan, karena kita mampu melalui perjuangan 30 hari puasa ini ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini farhatun hina yuftiru, itu kegembiraan ketika menyelesaikan puasa. Nah, yang kedua wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti di akhirat. Di akhirat itu baru kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan itu baru muncul.
Nah, ini yang ada juga yang memaknai farhatun hina yalqa rabbahu itu adalah kegembiraan ketika bertemu Tuhannya, artinya di dunia. Kenapa dia mampu bertemu dengan Tuhannya? Karena dia mampu menghilangkan semua penghalang-penghalang yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan riyadhah, dengan latihan-latihan berupa puasa, betul-betul menangkap substansi puasa, akhirnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bisa bertemu. Tentu bukan bertemu secara fisik, bertemu secara abstrak, secara batiniah, secara rohani bisa bertemu itu. Nah, itu yang kegembiraan yang kedua itu. Nah, oleh karena itu model-model kegembiraan kita ketika Idul Fitri itu beda-beda. Nah, kegembiraan yang paling rendah itu adalah ini, coba. Kenapa kemudian Idul Fitri itu disebut Idul Fitri? Karena ada maksudnya. سمي العيد بهذا الاسم لأن لله تعالى فيه أوائد الإحسان أي أنواع الإحسان عائدة على عباده في كل عام منها الفطر بعد المنع عن الطعام وصدقة الفطر لأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحضور غالبا بسبب ذلك. Pertama, kegembiraan kita yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan jenis-jenis kebaikannya kepada kita selama setahun ini. Artinya begini, kan kita selama bulan puasa tidak bisa makan di siang hari. Kita selama bulan puasa tidak bisa minum, tidak bisa bergaul dengan istri. Semua tidak dihalangi semua. Tidak bisa yang semua hal-hal yang membatalkan puasa tidak bisa kita lakukan. Nah, selesai puasa kita kemudian dikembalikan oleh Allah. Sudah, karena kamu sudah melakukan penahanan imsak selama 1 bulan penuh, sekarang saya kembalikan. Artinya Anda bebas kembali makan di siang hari, Anda kemudian bebas kembali minum di siang hari, Anda bebas kemudian bercanda gurau dengan istri, berhubungan suami istri, itu bebas sekarang. Itu namanya dikembalikan kebaikan-kebaikan Allah yang selama ini diberikan selama setahun, kecuali bulan puasa diatur oleh Allah. Setelah itu dikembalikan, maka banyak orang yang gembira. Jadi kegembiraan yang paling rendah itu adalah kegembiraan karena sudah bebas kembali untuk makan, bebas kembali untuk minum, bebas kembali untuk ini. Nah, itu kegembiraan yang paling rendah itu. Karena sudah menyelesaikan puasa. Ada orang mengatakan merdeka, saya sudah bebas. Artinya seakan-akan puasa itu adalah penderitaan. Sehingga ketika dia dikembalikan dalam kondisi makan bebas, minum bebas lagi, akhirnya dia gembira. Nah, itu maksudnya. Makanya dikatakan ba'dal man'i 'anit ta'ami wa shadaqatil fitri, setelah dia tercegah dari makan, ya, setelah dia tercegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, sekarang kemudian dibebaskan. Nah, kebebasan itulah disebut dengan al-farahu. Karena kembali ini kan barusan tidak, kan sebelum puasa bebas. Kemudian puasa dilarang makan siang hari, dilarang minum siang hari, dilarang ini, banyak larangannya lah. Nah, setelah selesai puasa dikembalikan kegembiraan kebiasaan kita sebelum puasa itu, bebas makan kembali, minum bebas lagi di siang Ramadan, bebas. Maka kemudian muncullah kegembiraan itu. Maka al-farahu, kemudian senang, wasururu bahagia, wan nasyatu semangat kembali, wal huburu ghaliban. Kenapa? Sudah dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cuma tingkat ini yang kita dapat, berarti kita baru berpuasa secara lahiriah. Karena baru mampu menahan dari makan dan minum. Tapi ini sudah patut dirayakan. Artinya orang yang hanya mampu menahan makan dan minum, besok itu nanti malam sampai besok sampai seterusnya itu gembira, layak dia rayakan, layak dia gembira. Kenapa? Artinya paling tidak dia sudah mampu mengendalikan dari lahiriah.
minimal makan dan minum yang kelihatan kasat mata itu, minimal mereka sudah mampu mengendalikan itu. Itu kegembiraan yang pertama, dan ini yang rendah. Jadi kalau hanya kita gembira karena bebas lagi makan, bebas lagi minum, mulai nanti malam sampai seterusnya, itu sebenarnya berlalu hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Artinya hanya mampu al-imsak an syahwatil batni wal faraji, hanya mampu mencegah dari syahwat mulut dan syahwat kelamin. Itu level kita masih. Sebenarnya kalau bisa kita masih bisa tingkatkan kegembiraan ini yang kita mau. Tapi ada kegembiraan yang lebih tinggi. Apa itu? Yang kedua adalah At-taharatu. At-taharatu. Artinya karena kita bersih. Kita bersih. Jadi bukan hanya karena gembira karena kita bebas lagi makan dan minum, tetapi kita gembira karena dosa-dosa kita sudah habis, dosa-dosa kita sudah dikeluarkan oleh Allah, sudah kita kayaumin waladatuhu ummuhu, seperti hari di mana orang ibu kita melahirkan kita. Artinya perumpamaannya seperti ibu melahirkan kita, itu artinya bersih dari noda, bersih dari dosa. Kenapa? Karena kita telah melakukan puasa. Hadisnya coba baca, Farada. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakini. Sampai situ ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Jadi sebenarnya kita gembira besok itu karena kita telah puasa dan kita telah bayar zakat fitrah. Puasa dan zakat fitrah itu saling melengkapi, saling membersihkan, sehingga besok betul-betul kita bersih. Nah itu, jadi tuhratal lis-shaimi, zakat fitrah itu fungsinya adalah membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi, dari ketersia-siaan, warrafasi, dan kata-kata kotor. Kita bersih, dibersihkan dengan zakat fitrah itu. Inilah yang mestinya kita gembira. Yang kedua ini yang lebih tinggi. Artinya karena kita gembira Idul Fitri, kita beridul fitri itu karena kita sudah bebas dari dosa. Nah, bebas dari dosa itu karena dosa-dosa kita selama puasa atau sebelumnya itu sudah gugur dengan puasa. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam puasa, gugurkan dengan zakat fitrah. Jadi kita betul-betul bersih keluar dari puasa. Sehingga wajarlah kalau kita merayakan kegembiraan besoknya. Wajarlah kemudian kita beridul fitri karena kita telah dibebaskan dari berbagai dosa. Nah, sempurnanya kemudian kegembiraan itu kalau kita kemudian saling memaafkan. Karena dosa kepada sesama itu yang sulit. Nah, oleh karena itu butuh kita saling memaafkan. Makanya banyak ucapan-ucapan mohon maaf lahir dan batin. Bukan hanya lahirnya saja, batinnya juga perlu dimaafkan. Nah, jadi permohonan maaf, sehingga sekarang ini di mana-mana tulisan mohon maaf lahir batin. Kenapa? Kita ingin gembira besok. Kita tidak punya lagi beban masa lalu tinggi. Level kegembiraan yang lebih tinggi ini yang nomor 2 ini. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Kalau kita masih bisa lagi lebih menangkap yang lebih tinggi, ada lagi. Jadi kalau gembira di tingkat karena kita bersih dari dosa, masih belum. Artinya sudah wajar lah gembira, tapi kegembiraannya masih tingkat 2. Ada yang perlu tingkat 3. Apa itu? Yang ketiga, Al-qurbu ilallahi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi cuma bersih dari dosa, dari salah, dari maksiat. Nah, ada yang kegembiraan kita. Kenapa kita perlu merayakan besok Idul Fitri itu? Karena kita telah berhasil mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa kita. Nah, itulah kenapa dalam hadis itu dibaca, coba Nabi an Abi Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli was-sawmu junnatun alis-shaimi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Ya, ini yang kedua.
artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita beridul fitri besok? Karena kita gembira. Kita gembira. Kenapa bisa gembira? Karena kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qurbu ilallah, dekat kepada Allah. Kenapa kita dekat? Karena kita berhasil menunaikan puasa. Kan puasa itu adalah as-saumu li. Kita ini kan berpuasa untuk Allah. Semata-mata untuk Allah. Wa ana ajzi bihi. Kenapa kita mengatakan puasa itu? Karena Allah. Iya, kita meninggalkan syahwat, kesenangan-kesenangan kita selama puasa. Kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum. Itu semata-mata karena perintah Allah. Bukan karena yang lain. Semata-mata karena taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita dekat kepada Allah. Padahal kan Allah tidak lihat. Kalau bukan karena dorongan keimanan, bukan karena dorongan ketaatan kepada Allah, meskipun meskipun kita tidak sering melihat secara nyata Allah, tetapi pasti Allah melihat kita. Secara kasat mata kita tidak melihat Allah, tapi kita merasa terawasi. Nah, merasa terawasi oleh Allah. Padahal manusia tidak bisa melihat kita, tetapi kita tetap menahan makan, menahan minum, kita kemudian menjaga syahwat kita. Itu berarti merasa dekat dengan Allah. Itu adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada Allah itulah, maka layaklah besok kita beridul fitri, kita merayakannya. Kita bersenang-senang, kita gembira. Karena selama ini kita mampu melaksanakan 30 hari puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dekatnya juga itulah sehingga puasa itu menjadi junnah. Junnah itu perisai, tameng. Jadi ketika ada orang mengata-ngatai kita, ketika ada orang mencela kita, mencaci maki kita, kita punya tameng. Saya puasa, saya harus kendalikan diri. Kenapa kita mampu mengendalikan diri itu? Karena itu sebagai bukti bahwa kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak gampang melihat orang, tidak gampang emosi melihat orang, tidak gampang marah melihat orang. Karena apa? Sudah ada tamengnya, yaitu puasa, al-imsak, pengendalian diri itu. Nah, kalau sudah pengendalian diri yang level ini, yakni bukan lagi hanya mampu mengendalikan dari makan dan minum, tapi mampu mengendalikan emosinya dari cacimakian orang, dari hinaan orang, maka layaklah dia beridul fitri besok dan kegembiraannya itu pada level yang sudah tinggi, yaitu level 3. Levelnya luar biasa karena bukan lagi mampu untuk menahan dari makan dan minum, tapi sudah mampu mengendalikan emosinya, dirinya. Itulah dalam hadis itu dikatakan, kalau ada in qatalaka ahadun au syabbaka, kalau ada orang memerangimu, memusuhimu, kalau ada orang mencaci makimu, fakul, katakan inni shaim, saya orang yang puasa. Artinya puasa itu mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan emosinya untuk tidak membalas kejahatan orang. Tapi yang dia lakukan adalah membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini level kegembiraan yang ketiga untuk beridul fitri besok. Dan yang terakhir apa? At-tauhidu. Yang keempat, level yang tertinggi daripada idul fitri itu. Kenapa kita perlu bergembira besoknya, beridul fitri besok ini? Karena kita telah mencapai tauhid. Tauhid. Artinya tauhid itu artinya kita betul-betul telah menghilangkan kembali penghalang-penghalang tauhid yang ada dalam diri kita melalui riyadhah atau latihan-latihan puasa ini selama 30 hari. Coba baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sampai situ. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini artinya dia dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Kita semua lahir dalam keadaan bertauhid karena kita tidak mungkin lahir kalau tidak mengakui tauhid, mengakui keesaan Allah. Kan dalam sulbi kita sudah diminta oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu?
Qalu, semua orang menjawab, bala syahidna. Semua kita menjawab, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Artinya dalam diri kita ini ada tauhid. Hanya karena kadang-kadang tauhid ini terbungkus, terhalangi oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh berbagai macam rintangan di luar sana, sehingga tauhid kita terbungkus, tauhid kita ini tertutupi. Nah, melalui puasa, melalui latihan-latihan puasa itu, bungkusan-bungkusan tauhid, bungkusan-bungkusan yang menghalangi tauhid kita itu kemudian dilepas satu-satu. Akhirnya kembali tauhid itu bercahaya, kembali tauhid itu muncul. Nah, kalau ini yang kita capai, kalau ini yang kita mampu gapai, berarti layak kita bergembira besok, dan kegembiraan itu adalah kembalinya fitrah kita yang ada sebelum kita lahir. Itu yang disebut Idul Fitri. Kembali tauhid itu, kembali kesucian itu, kembali fitrah yang ada sebelum lahir kita itu, kemudian kembali sekarang. Kenapa bisa kembali? Karena kita telah melakukan puasa, latihan-latihan puasa untuk menghilangkan seluruh yang menutupi tauhid kita yang selama ini sudah ada dalam diri kita. Nah, kalau itu yang kita capai, kalau itu yang kita gapai, maka layaklah untuk kita beridul fitri. Oleh karena itu, sekali lagi begini, Idul Fitri itu adalah kegembiraan, adalah kesenangan. Kenapa kita kemudian bergembira? Makanya masyarakat Indonesia pada umumnya, kegembiraan itu dituangkan dalam bentuk makanan, kegembiraan itu dituangkan dalam bentuk minuman, makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak, yang biasanya di luar Idul Fitri tidak ada. Makanan biasanya di luar Idul Fitri tidak ada. Ada buras, ada ketupat, ada minuman, ada yang biasanya tidak lazim. Kenapa itu? Karena itu adalah ekspresi kegembiraan. Kenapa mesti kita gembira? Ya, karena kita telah kembali. Terserah kembalinya pada level apa. Kembalinya karena bebas makan kembali, karena minum kembali, ya wajar digembira. Atau kegembiranya karena dia sudah sudah suci dari dosa dan noda, wajarlah kalau kita gembira. Atau gembiranya karena dia dekat kepada Allah, wajar kita gembira. Atau kembalinya kesucian kita yang dulu ada sebelum kita lahir, yang masih tertanam dalam jiwa kita, maka kalau itu kembali, kita wajarlah kalau kita bergembira. Oleh karena itu, mari kita bergembira dengan merayakan Idul Fitri. Meskipun perayaan kita mungkin beda-beda. Ada perayaan kita yang terbatas dalam rumah saja. Ada mungkin yang merayakan Idul Fitri sendiri. Ada yang merayakan Idul Fitri bersama keluarga kecilnya. Ada yang merayakan Idul Fitri bersama keluarga besarnya. Dan ada mungkin yang merayakan Idul Fitri bersama masyarakat. Oleh karena itu, silahkan bergembira, tetapi tetap dalam batasan-batasan menjaga kesehatan, batasan-batasan supaya tidak terjangkit virus corona ini. Meskipun kondisi kita seperti ini, ada ujian berupa COVID-19, ada ujian berupa virus corona ini, tapi jangan menghalangi kegembiraan kita besoknya. Maka mari kita gembira, mari kita bersenang, silahkan bergembira sesuai dengan level kita masing-masing. Yang pasti bulan suci Ramadan ini akan meninggalkan kita. Maka oleh karena itu, sebelum bulan suci Ramadan ini meninggalkan kita, saya secara pribadi dan Najmi itu memohon maaf atas kesalahan, kehilafan selama live streaming mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ini. Tentu ada salah-salah, ada kata yang salah, ada sikap yang menjengkelkan, ada penyampaian yang tidak benar. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan itu. Kita semua saling memaafkan, karena kita diperintahkan bukan meminta maaf sejatinya, tetapi memberi maaf. Khudil afwah, berilah maaf kepada orang, karena sesungguhnya yang berat itu adalah memberi maaf. Kalau minta maaf tidak berat, karena itu adalah kewajiban. Tetapi memberi maaf itu adalah sebuah kemuliaan, karena kita patutlah bergembira kalau kita mampu memaafkan orang sebelum dia meminta maaf. Maka mari kita saling memaafkan supaya kita layak untuk bergembira besok, layak untuk beridul fitri, karena kita betul-betul telah kosong-kosong, telah tidak ada noda, tidak ada salah, tidak ada sedikit pun noda dalam diri kita. Kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sudah sampai ke tauhid, yakni telah menghilangkan
penghalang-penghalang tauhid selama ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mari kita kembali, mari kita meraih kemenangan, mari kita kembali artinya sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Mari kita gembira, bersenang-senang sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Silakan Najmi, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf kepada teman-temannya dulu. Silakan. Mohon maaf, saya kasih keras. Mohon maaf kepada teman-temanku, coba. Oh malu. Mohon maaf katanya Najmi kepada seluruh teman-teman pondok maupun teman-teman kakak-kakaknya di Sanatia khusus Makassar. Saya juga sekali lagi mohon maaf dari hati yang paling dalam, memohon maaf kepada Bapak Ibu, pada hadirin dan hadirat, siapapun di luar sana yang mendengar. Mohon maaf yang sedang dalamnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari COVID-19 ini. Oleh karena itu tetap jaga jarak, tetap tetap jaga kesehatan, sehingga kita tetap bisa beribadah untuk jangka panjang insyaallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.